Oke, sekarang Ibu jelasin yang kalian catat kemarin, statistika tendensial ya, ukuran pemusatan atau tendensial. Nah, di sini ada, ini sudah pernah dipelajari di SD. Ibu ingat, Ibu tahu, Ibu yakin kelas 6 SD ini sudah, di SMP juga diulangi, kelas 3 SMP ya. Kalau masih lupa, kita ulangi lagi di kelas 10, kelas 3 SMK. Jadi ini cuma ngulang ya, ini cuma ngulang. Harusnya kamu sudah tahu soal-soal yang kayak ini, karena ini dasar dari statistik, harusnya sudah tahu. Tapi karena ibu tahu kamu dengan ingatan umur 40 ke atas, bahkan ada yang 60 ke atas, jadi kita ulang lagi ya, karena ingatan sudah sangat lemah, kita ulang lagi. Rata-rata. Yang pertama rata-rata. Ukuran pemusatan yang pertama itu rata-rata. Atau biasa di buku ada yang menyebutkan ini mean. Mean ini rata-rata sama ya. Jadi kalau ditanya mean berarti ditanya rata-rata. Ada yang ngomong itu langsung rata-rata. Nah, biasanya kalau kamu punya rapot, di bagian bawah rapot itu ada rata-rata. Dulu ya. Ibu kurang tahu kalau sekarang. Kayaknya sekarang udah ada ya. Kalau bagian bawah itu ada rata-rata biasanya, di bawah sekali ada ranking. Kalau dulu seperti itu. Ya. Nah, nyari rata-rata biasanya kalau kamu nyari rata-rata nilai kamu apain? Nyari rata-rata nilai biasanya ditambah ke seluruhnya dibagi dengan jumlah berapa kok mata pelajarannya. Itu kan ya. Jadi ditambahin seluruhnya dibagi dengan berapa kok jumlah mata pelajarannya. Nah, di sini dibuat dalam bentuk rumus dalam notasi matematika. X bar, ini lambang rata-rata, ada X di bagian atas ada garis, ya. X di bagian atasnya ada garis. X1 tambah X2 tambah X3 tambah XI. X1, X2, X3 ini datanya. Angkonya, angko pertama, angko kedua, angko ketiga, sampai angko keberapa dia. N ini berapa banyak angkonya. Nah, itu N, ya. Atau dalam notasi matematika yang lain, ini rata-rata X bar, ini bacanya X bar ya. X bar itu sama dengan sigma, ini lambang sigma. Sigma ini apa? Sigma ini jumlah. XI ini data, karena itu di sini jumlah data. Di sini Ibu buat XI, sigma XI berarti sama B dengan jumlah data dibagi dengan N, banyak data. N itu banyak datanya. Nih ya, ini rumusnya. Ini rumus dalam bahasa Indonesianya. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Contoh, nilai rata-rata dari 5, 7, 8, 10. Nah, cara nyari nilai rata-ratanya, X bar itu sama dengan 5, tambahin seluruh datanya. Ngapa? Karena dia ngomong jumlah data. Kalau jumlah data berarti ditambah. Ya, jumlah data. Data-data ini, angko-angko ini kamu tambah, terus dibagi dengan berapa kok dia? 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5. Tinggal ditambah. 5 tambah 5, 10. Tambah 5, 17. Tambah 8, 25. Tambah 10. 35 bagi 5. 10, 17. 17 tambah 8, 25. 25 tambah 10, 35 bagi 5, 7. 35 bagi 5, 7. Langsung. Inilah rata-ratanya. Artinya rata-rata dari sini itu 7. Kita lanjut ya. Di sini. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8. Rata-ratanya. X barnya 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 dibagi jumlah seluruh 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Ada 10 angka di sini, dibagi 10. Kita tambah. 3 tambah 4, 7. Ini 5 tambah 5, 10. Kita tambah yang mudah ya. 5 sama 5, 10. 6 tambah 5, 6 tambah 4, 10. 3 tambah 7, 10. Ini sudah 10, 20, 30. 30. 6 tambah 6, 12. Tambah ini berarti 20. 10, 20, 30, 40, 50. 55, 58. Dibagi 10. Kalau kamu mau tambahin satu-satu, 4, 3 tambah 4 tambah 5 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 8, boleh. Hasilnya juga sama kayak 58 bagi 10. Pembagian pecahan. 58 bagi 10. 5, 50, 8, koma, tambah 0, 8, 80, habis. Ini ya, berarti dia 5,8. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Oke, kita lanjut ke median. Kalau rata-rata itu jumlah data dibagi dengan banyak data. Kalau median, ingat ya, median itu nilai tengah. Artinya angka tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya ada data, nih ya. Nah, tengah-tengah ini median. Ini median, tengah-tengahnya, pembagi dua dia. Ya, membagi dua datanya. Jadi tengah-tengah. Nah, nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Ingat, data itu harus kamu urutkan dulu dari yang paling kecil, ya. Urutkan dulu datanya dari yang paling kecil, baru cari mediannya. Kalau datanya belum terurut, belum bisa nyari median. Itu syarat pertama. Ya, ingat, syarat pertamanya diurutkan dari data yang paling kecil. Dari yang kecil. Dari yang kecil ke besar. Harus diurutkan. Kalau tidak diurutkan salah. Contoh, tentukan median dari 4, 5, 7, 4, 6, 10, 8. Nah, di sini datanya masih belum terurutkan, masih acak. 4-nya masih nyelip-nyelip di belakang sini. Nah, kita urutkan dari yang paling kecil. Paling kecil angka 4. Kita urutin. 4, 4. 4-nya ada 2. Sudah 4, 5. Habis 5, 6. Habis 6, 7. Habis 7, 8. Habis 8, 10. Sudah selesai, baru kita bagi dua datanya. Sekarang lihat datanya ada berapa kok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ya? 7, ada 7 kok angkonya. Karena median itu nilai tengah, pembagi dua kiri kanan, pembagi dua. Berarti ini kita bagi 2, 7 bagi 2. 7 bagi 2 berapa? 3,5. Kita ambil yang depannya B3. Kita ambil depannya B3. Ambil 3 ikut angko dari depan. 1, 2, 3 ini. 3 angko dari depan. Terus ambil 3 angka dari belakang juga. Hitung dari belakang ya. 1, 2, 3. Ya. Jadi ambil 3 di depan, 3 di belakang. 3 dari sini. 5-nya udah selimbek. Kita ambil yang depannya. Nah, yang tidak kena garis itu mediannya. Berarti di sini mediannya itu 6. Ngapa? Karena yang tidak kena garis itu 6. Contoh lagi. 4, 6, 5, 8, 7, 6. Nah, di sini kita urutkan dulu. 4 paling kecil. 5, 6, 6, 7, 8. Ada berapa angkanya? Ada 6. Ada 6 angkanya bagi 2. Berapa? 3. Sama kayak tadi, buat 3 di depan. Nih, 3 ya. 1, 2, 3. 3 di belakang. Nah, 3 di depan, 3 di belakang. Ada angka enggak yang enggak ada kena garis? Enggak ada kan? Kalau enggak ada kayak ini, berarti mediannya yang harus kamu lakukan, tambahkan kiri kanannya. Kiri kanan dari angka yang tengah ya, yang tengah ini. 6 tambah 6, 6 tambah 6 bagi 2. 6 tambah 6, 12 bagi 2,
6. Nah, ini mediannya. Oke, ini mediannya. Cara nyari median, ingat kalau dia ganjil, dia pasti langsung ketemu. Kalau dia genap, dia pasti penjumlahan. Ya, dia pasti penjumlahan. Pasti ada yang ditambah. Oke, sampai sini ada yang... Ukuran pemusatan yang lain itu modus. Oke, modus ini yang paling mudah. Modus yang paling mudah. Kenapa? Karena yang namanya modus berarti banyak. Artinya di sini yang harus kamu cari data atau nilai yang paling banyak, yang paling sering, yang paling banyak keluar, yang paling sering keluar. Itu modus. Contoh, tentukan modus dari 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8. Nah, kamu jengok dari yang A, kita lihat dari yang A, yang paling banyak angka keluar itu angka 8, berarti modusnya itu 8. Yang B, coba lihat yang B. Ini 2, ini 2, yang ini 3 kan? Berarti modusnya 9. Ngapa? Karena 9 yang paling banyak. 3 iko. Yang lain 2 masih. Nah, yang C, ini 2. Ini 2. Ibu tambah lagi. Oke. Ini bukan 2, ini 3 ya. 6-nya ada 6-nya juga ada 3. Ada 2 modus di sini. Ya, ada 2 modus di sini berarti. Modusnya berarti angka 6 dan 9. Ngapa? Karena 6-nya ada 3, 9-nya juga ada 3. Ini yang paling mudah. Sampai sini ada yang tanyakan?